Yang aslinya mana yang aslinya? Masih badal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita telah melakukan atau melaksanakan di hari pertama puasa Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di 1446 Hijriah ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat bertemunya bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh dengan ampunan, bulan yang paling istimewa. Kenapa bulan paling mulia maupun istimewa Ramadan disebut? Yang pertama, karena di dalam bulan Ramadan penuh dengan keampunan. Allah hadirkan bulan Ramadan kepada hamba-hambanya. Bulan ini adalah bulan penuh pengampunan buat hambanya. Puasa yang kita lakukan, ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang kita lakukan, ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu pula man qala ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang kita lakukan karena keimanan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah apabila seseorang bertemu Ramadan, setelah selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, untuk mengurangi dosa-dosa kita sehingga menambahkan pahala kepada semuanya. Bahwa arti Ramadan itu adalah membakar panas, yaitu bakar apa? Bakar dosa. Semua kita pasti punya dosa. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Selain kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan adalah tujuannya memohon kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa kita. Salat tarawih yang kita lakukan, pahalanya adalah diampunkan dosa-dosa kita. Maka keluar dari Ramadan nanti, selain kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, setelah puasa Ramadan penuh, hadir satu Syawal, kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Oleh karenanya lakukanlah puasa
dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan dan Rasulullah ajarkan. Bulan Ramadan Allah perintahkan untuk kita berpuasa, dan juga diperintahkan oleh umat-umat sebelumnya. Tujuannya hanya ingin menjadi hambanya orang-orang yang bertakwa. Kalau puasanya dilakukan secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa maupun membatalkan pahala puasa. Dan pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang ikut puasa tapi tidak dapat pahala, hanya dapat haus dan dahaganya saja. Puasa tetap puasa, tapi mulutnya luar biasa. Puasa tetap puasa, tapi penyakit hatinya banyak sekali. Ghibah lah, hasad lah, riya lah. Jadi kalau puasa lakukanlah dengan baik, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tarawih pun begitu, lakukanlah dengan baik salat tarawih yang ditentukan. Jika di satu masjid dilakukan salat tarawih 20 rakaat, maka lakukan 20 rakaat, jangan 8 rakaat pulang. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, tapi pahalanya kagak dapat. Bahwa sesungguhnya orang yang sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Tapi kalau misalkan dia 8 rakaat pulang, maka pahalanya tidak dapat. Karena hadisnya dari awal sampai akhir mengikuti imam sholat tarawih. Kalau imamnya belum pulang atau belum selesai, ya jangan pulang. Ya. Saya mau yang 8 aja, ya cari masjid yang 8 biar pahalanya dapat. Pahalanya dapat nggak? Tetap dapat, cuma tidak semalam suntuk. Itu yang pertama. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalam Ramadan ada satu malam yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 84 tahun hitungannya. Barang siapa yang mendapatkan itu, sama dengan dia ibadah 84 tahun, 1000 bulan lamanya. Betapa tidak mulianya Ramadan. Hanya ada di dalam bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Di malam-malam lainnya tidak ada. Oleh karenanya Ramadan menjadi mulia karena ada di antaranya yaitu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang dari awal sampai fajarnya Allah berikan keberkahan pada malam itu. Semua hajatnya yang baik-baik insya Allah dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke bumi untuk mengurusi masalah-masalah hambanya. Yang ketiga, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena Ramadan, pada bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci kita Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin huda wal furqan. Jadi dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang dijadikan pedoman bagi setiap umat Islam. Yang Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah tinggalkan 2 pusaka. Yang pertama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di dalam bulan Ramadan perbanyaklah pembacaan Al-Quran. Karena apa? Karena bukan dihitungnya per ayat, tapi apabila kita membaca Al-Quran, maka dihitungnya adalah per huruf, dan 1 huruf nilainya sama dengan 10 kebaikan.
Apalagi kita sampai menghatamkan Al-Quran. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semuanya, pada saat nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan, diperhitungkan amal-amal kita semuanya. Pada saat itu kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan syafaat yang pertama, yaitu dari puasa kita. Bahwa sesungguhnya hadis ini mengatakan pada saat si hamba ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini memberikan syafaat kepada hambanya. Puasa ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku bersaksi bahwa si fulan ini melakukan atau menahan hawa nafsunya, menahan hausnya, lapar dan hadanya hanya untukku, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Apa kata Allah kepada puasa? Maka berikanlah syafaat kepadanya. Yang kedua adalah Al-Quran pun sama, bahwa Al-Quran datang dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si fulan yang selalu membacakan Al-Quran. Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, bahwa sesungguhnya aku ini yang menyebabkan si fulan ini menahan hawa kantuknya pada malam Ramadan untuk membaca aku. Ya Allah, maka izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Dan Allah pun menjawab kepada Al-Quran, maka berikanlah syafaat itu. Maka sungguh beruntung kepada kita semuanya apabila kita dekat dengan Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran. Selain kita mendapatkan pahala per hurufnya 10 kebaikan, juga nanti kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena pada bulan Ramadan pintu-pintu surga Allah buka lebar-lebar. Artinya adalah setiap apapun kebaikan yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang kita lakukan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala yang Allah berikan. Semua amal soleh, amal kegiatan yang baik, pasti Allah balas dengan kebaikan, dengan pahalanya juga, dan akan perhitungkan semuanya. Oleh karenanya bahasanya adalah pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Karena dari manapun pintunya, dari manapun amalannya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinfak walaupun 1.000 rupiah, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Kita menyingkirkan duri di jalan, insya Allah Allah tambahkan pahalanya untuk kita. Dan jangan samakan dari bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Jadi misalkan ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan lain-lainnya, kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan disamakan pahalanya dengan pahala bulan Ramadan. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, kita berdoa kepada Allah supaya diberkahi dalam bulan Rajab, diberkahi dalam bulan Sa'ban, disampaikan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki 1 Ramadan dan kita melaksanakan puasa, dan insya Allah dalam waktu hitungan menit kita akan berbuka puasa dan akan melaksanakan namanya 1 hari Ramadan 1446 Hijriah. Jangan sampai apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, 2 bulan yang lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan pada bulan Ramadan,
ternyata setelah Allah berikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat Islam kita masih ada dalam diri kita, nikmat iman kita masih ada, nikmat sehat walafiat kita ada, Ramadan datang, kitanya yang malas-malasan. Dari sebelumnya luar biasa. Ya Allah, minta berdoa kepada Allah sampai bulan Ramadan. Ramadan datang, awalnya doang loh. Awalnya rajin seminggu, wah rajin luar biasa. Sholatnya 5 waktu di masjid, lengkap. Tarawehnya yang 20 ikut di sini, 23 sampai witirnya ikut. Seminggu kemudian sudah kendor. Jangan begitu. Sayang dan rugi. Ramadan pasti datang tiap tahunnya. Sekarang 1446 Hijriah kembali hadir. Kemarin 1445 sudah lewat, 1444 sudah lewat, atau bahkan 1440 atau yang lain-lainnya belakangan sudah lewat. 1447 juga akan datang. Cuma pertanyaannya, kitanya ada apa enggak di situ, kan? Sekarang kita sampai nih hari ini, besok kita nggak tahu, seminggu ke depan kita nggak tahu, bahkan tahun depan kita nggak tahu. Tahun kemarin ada teman-teman kita yang masih bersama kita di sini duduk bareng, ikut buka puasa bareng, sekarang udah nggak ada. Tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Tahun depan jamaah atau yang di depan saya udah nggak ada nih, gitu ya. Kita kan nggak tahu usia dan ajal. Bisa jadi bapak-bapak yang di depan duluan, saya belakangan, gitu ya. Kan kita nggak tahu, gitu kan? Ya enggak? Bisa aja saya belakangan, bapak-bapak duluan. Mana kita tahu kan? Namanya usia orang, nggak ada yang muda, nggak ada yang tua. Kalau ajal sudah datang, maka sudah waktunya tiba. Oleh karenanya, manfaatkan sekarang. Kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadirkan di dalam bulan Ramadan, kita dihadirkan oleh Allah. Allah berikan kesehatan, alhamdulillah. Terutama saya, alhamdulillah saat ini Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. 2 tahun yang kemarin ujiannya luar biasa gitu, sampai di rumah terus, jadi nggak pernah ke masjid. Sekarang alhamdulillah memberikan, mudah-mudahan dengan Allah berikan kesehatan buat kita semuanya, kita bisa melaksanakan Ramadan kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mengambil nikmat bonus ibaratnya. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan bonusnya luar biasa. Sayang kalau kita tinggalkan Ramadan. Bukan berarti kita tinggalkan dalam bentuk pergi, tapi kita tidak mengisi hal-hal baik dalam Ramadan dalam seharian. Misalkan dari dari sahur, sholat terus tidur, ketemu lagi zuhur tidur, ketemu asar tidur, ketemu maghrib buka, bangun taraweh itu tidur, bangun lagi. Sayang, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Quran kita tadi. Sekali lagi, Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita semuanya bagi pembacanya. Infak kita persiapkan, sekecil apapun infak yang kita keluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya. Jadi sekecil apapun kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sekecil apapun keburukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin. Dalam keadaan sehat walafiat, maka kita lakukan hal-hal semaksimal mungkin. Jangan yang tanggung-tanggung misalkan. Zikir jangan yang secukupnya. Kalau tidak ada kerjaan di rumah, lebih baik banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat-sholat sunnah kerjakan, yang biasa tidak lakukan. Tahajud yang biasanya susah bangun, pasti bangun karena sahur. Sahur jam 4, bangun jam setengah 4, tahajud lagi nggak apa-apa, 2 rakaat.
Kalau tadinya susah, hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, pada saat bulan Ramadan mau nggak mau pasti bangun. Karena apa? Karena kita harus menunaikan sahur Ramadan. Dan yang terakhir, kenapa Ramadan jadi mulia? Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa setan-setan pada bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkat keimanan kita semuanya pada bulan Ramadan itu tinggi. Kecenderungan untuk berbuat buruk itu kecil. Jadi kebanyakan pasti ingin berbuat baik, ingin melakukan hal-hal yang baik. Karena setan itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kita bisa masih malas dan segala macamnya, itu ada dalam diri kita sendiri yang memang malas, bukan karena gangguan setan. Karena nanti akan nuntut tuh setannya. Apaan orang saya udah dibelenggu masa saya godain kan gitu. Jadi kalau misalnya kita malas, kita nggak bisa nyalain setan. Waduh, saya kayaknya malas banget sahur ini. Setannya banyak banget. Nah, nggak mungkin. Kenapa? Karena setannya udah dibelenggu. Aduh, malas banget kayaknya mau tarawih ini. Kayaknya setan udah ganggu ini. Nggak mungkin. Kenapa? Setannya udah dibelenggu. Mau baca Quran, aduh ngantuk banget ini ya. Pasti ini setannya gangguin. Setannya udah dikunci gitu. Kenapa kita jadi malas? Karena diri kita yang bikin malas. Itu kabar dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya Allah hadirkan di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Allah berikan kesehatan lahir dan batin kita. Allah mudahkan segala rezeki kita sehingga kita beribadah di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin meraih pahala, dan insya Allah kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yaitu hamba-hamba atau orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.